Siapa sih yang bikin grill ini nih? Sampai Fortuner, Pajero juga ada grill ini nih. AC dingin, bodi lurus, airbag belum meletus, udah aman. Tapi auto retract-nya rusak seperti ini, ya kan? Itu kan, nggak mau nutup. Oh iya. Macet. Kembali lagi. Komparasi lagi. Kembali lagi. Kali ini kita komparasi mobil bekas lagi ya. Ada Toyota Avanza Veloz, tapi yang 1300 cc automatic. Berarti ini yang kedua termurah dong. Ini Karena ada kedua manual. termahal. Yang 15, Yang 15 ada yang manual juga. berarti Veloz ada 4 varian ya? Ya. Tahun berapa? Ini tahun 2018. Harga kisarannya sekarang itu di antara 160 sampai 180 juta rupiah ya. Masih mahal ya. Ini untuk yang varian Matic ya. Agak masih mahal, karena yang... Karena RWD lah. Kan semua orang, wah RWD, mantep. Iya. Dan kebetulan kita juga punya mobil operasional. Ini yang biasa kita pakai untuk syuting di Moladin itu ya. Ini mobil camp car-nya ya. Jelek banget tapi ya. Apa? Punisher. Punisher ini menjijikan banget demi apapun. Bagus yang standar ya. Iya, pakai standar. Ya kita dapat dari kantor sih seperti ini Kita ya. dapetnya namanya mobil operasional bekas ya. Iya, ini Mitsubishi Expander Exit 2018 dan transmisinya juga sama-sama Matic. Tapi ini Matic yang sebelum CVT. Iya. Ini masih AT ya. Kisaran harganya itu gua ngelihat masih ada jual yang paling rendah itu 169. 170. Yang paling mahal itu sampai 200 ada. Ya tergantung kondisi. Buat tipe Exit. Iya. Berarti ini juga masih mahal dong. Ya masih mahal ya. Iya. Nanti kita sebutin apa kelebihan dan kekurangan dari kedua mobil ini. Tapi sebelum kita mulai videonya, kedua mobil ini paling cocok pakai NGK. Memang bawaan standar pun juga NGK. Iya. Ya kalau misalnya mau ganti, itu ya tetap ganti ke NGK lagi. Iya. Karena NGK itu udah pastinya menambah performa, terutama yang laser iridium. Kebetulan Expander ini dia standarnya udah laser iridium. Emang iya? Iya. Jadi lifetime-nya lebih lama, lebih panjang. performa meningkat, ya lebih untung lah sebenarnya Ya. pakai laser iridium ini ya. Dan untuk Avanza atau Xenia Dual VVTi bisa pakai NGK G-Power LKAR 6 AGP sebagai opsi busi ekonomisnya. Dan kalau mau upgrade juga bisa ganti pakai busi NGK laser iridium dengan kode ILKAR 6B11 yang bisa ningkatin performa dan umur pakai yang lebih lama. Dan untuk NGK ini itu bisa dibeli di official store, di Tokopedia, Shopee, itu bisa. Dan pasti barangnya itu 100% asli. Asli, ya. Makanya kalau mau beli bus NGK, langsung ke official store-nya. Dijamin asli. Oke, sebelum mulai videonya, klik dulu tombol subscribe agar nggak ketinggalan video-video terbaru dari Moladin. Yang udah subscribe, mantap! Ya, kita bahas kelebihannya dulu dari Veloz. Iya. Ini, yang 1.3. Veloz ini mobil yang sangat dicintai banyak orang Indonesia ya. Iya. Badak dia. Badak yes, walaupun banyak yang bilang ini rasanya kayak gerobak ya. Iya. Keras ya. Nah, nanti itu kita bahas di kekurangan ya. Tapi mobil ini bisa bawa banyak orang, bisa bawa barang banyak. Iya. Travel lintas Sumatera pakai ginian semua. Dan kuat ya. Dan kuat. Dia rear wheel rear wheel drive ya. Lu pernah lihat nggak digantungin motor, bawa angkot motor di belakang? Iya. Ini kan sampai pintu bagasi. Udah pakai ban AT belakangnya. Pakai ban AT. Di Kalimantan. Yang penting RWD itu. Iya. Ya memang kehebatan mobil ini dia durability ya. Ya durabilitas, udah pasti Toyota. Kita udah tahu lah Toyota durability-nya gimana ya. Iya. Servisnya murah, spare part-nya banyak, dan affordable. Mesinnya itu kuat, mau sampai juta kilometer pun juga masih kuat. Iya. Walaupun ini 1.3 ya. Iya. Kalau nggak salah transmover ya dipakai Bluebird Itu 1300 juga. 1.300 ya. 1300, ini 1300. Avanza GE itu 1300. Veloz baru yang 1.5 itu ada yang 1500. Avanza G juga ada yang 1.5 tapi jarang banget. Oh. Oke, kalau kita bahas dari tampilannya, ini karena 1.3 jadi biasa aja ya. Ya, keluarnya 1.3 dia nggak projector headlamp. Velgnya sih beda. Kelihatannya dari projector, desain velgnya sama, cuman dia single tone. Kalau yang 1.5 two tone polish namanya. Kita nggak begitu banyak bisa bahas mobil ini ya, karena dari segi fiturnya ya super biasa aja. Ya super biasa, cuma nggak ada ini steering switch aja buat audio switch, audio Iya. switch. Kalau misalnya Dan kedua 1200 mobil ada. ini dia nggak ada keyless entry ya. Ya sama-sama masih pakai kunci.
Apa lagi ya? AC cuman ya dingin doang. Itu nggak Double dual blower. zone dual Ya. apa? Double blower. Double blower nggak? Itu udah pasti semua Avanza. Oh, double blower. Ya gitu lah kalau untuk Veloz ini. Dan Beda ini- sama Avanza ya. Sama, ini Avanza Veloz. Iya, tapi Avanza itu kan mungkin varian di bawahnya agak lebih kalem aja modelnya. Ini kan lebih Kalau ini kan dulu Avanza dan lebih Veloz. mewah lah. Avanza dan Veloz kan belum dipisah dulu. Masih Avanza Veloz. Oh iya ya. Oh sekarang Toyota Yang baru. Veloz doang. Ya, yang baru Toyota Veloz aja. Gitu. Berarti ini sebagai varian dong. Iya, top of the line lah. Iya. Veloz gitu. Kelebihannya juga pajaknya murah ya. Ini cuma 3,6 juta rupiah. Untuk mobil tahun 2018. Tahun Hitungannya 2018. mahal dong. Ya, mahal murah yang masih 3 juta. Ya masih 3 jutaan Iya sih kan? ya. Belum sampai 5 ya. Belum. Ya mirip-mirip sih sebenarnya. Nah itu aja kelebihan dari mobil ini. Sekarang kita pindah ke Expander ya. Oke, sekarang kita bahas kelebihannya Mitsubishi Expander Exit ini. Iya, dan udah pasti banyak sih kelebihannya ya. Ya, kalau itu. Ya memang itu kelebihannya, durability udah itu doang. Ya, ini durabilitas. Gak ada apa-apa lagi, mesin awet, kaki-kaki awet, udah itu doang. Ya, kuat. Nah kalau ini banyak Ini kelebihannya. kelebihannya banyak. Ini mobilnya super duper empuk, Nyaman, nyaman, kursinya enak. mesin lebih bertenaga dong dibanding itu. Mesin ya lebih bertenaga daripada ini, iya. Ya ini mesinnya 1500 cc karena dia nggak ada varian 1.3 ya. Jadi cuma satu mesin aja. Tenaganya 104 HP, torsinya 141 Nm. Oh. Masih sama juga dengan yang Expander pakai Yang di sekarang tahun yang CVT. 2024 ini. Iya. Tapi bedanya ini transmisi tadi CVT. tenaganya 98 horsepower, torsinya cuma 120 Nm. Wah, sangat besar sekali ya. Iya. 98 atau 96? Lupa. Kayak gitu. Iya. Dan mobil ini kelebihan yang paling berasa ya nyamannya itu. Nyaman. Posisi mengemudinya enak banget. Iya. Steering tilt teleskopik. Luas. Lebih luas, yes. Kursi belakang juga enak. Baris ketiga juga enak. Dan pelipatan jok baris ketiga itu bagus di sini karena dia rata lantai. Iya. Bisa rata. Kalau ini kan harus dilipat maju lagi ke depan. Overall sih ini lebih kelihatan mewah aja. Iya. Interior, baik interior dan eksterior. Dan gimana untuk konsumsi BBM-nya? Dulu gua pernah ngetes itu tapi Xenia 1.3 itu sekitar 1.13-an. Sedangkan dalam kota? dalam kota. Kita ngomong dalam kota aja lah ya. Main irit dong. Ya, lumayan irit. Sedangkan mobil ini, gue itu pernah dapat 114. Agak gede. Pas ganti CVT, lebih boros. 114.3 berapa gitu. Ya, selisih 0, berapa. Iya, iya, iya. Ini juga irit loh ternyata. Hmm. Dan lebih kuat ya untuk transmisinya di Iya, mobil karena ini. dia masih AT ya, Iya. dibanding CVT-nya. Dan kelebihan lainnya, mobil ini banyak tempat penyimpanan. Kayak cup holder itu banyak. Ya. Di satu pintu aja ada 3. Dan ada tempat penyimpanan di bawah jok. Jadi ya praktis sebenarnya untuk mobil keluarga. Ini kalau menurut gua. Kalau Veloz itu cocoknya untuk mobil bisnis kali ya. Mobil usaha ya, Usaha mobil, kali ya. mobil niaga. Iya. Ya mungkin jadi taksi online. Ya. Dan gua jarang ngeliat. Pernah gua dapat sekali Expander jadi taksi online. Yang Iya. GLS. Tapi jarang. Lebih banyak gua dapat. Tapi sekali dapat, wah. Wah, ini enak nih. Perjalanan enak nih. Oke, sekarang saatnya kita bahas kekurangan Toyota Avanza Veloz. 1.3. Tapi kita tambahin juga lah kelebihan. Apa? Ini head unit. Oke, ada kelebihannya head unitnya itu Beda. Dia ada Layar. layar. Iya. Double din ukurannya segini, tapi layar. bisa Bluetooth, bisa aux, tapi nggak ada kamera mundur ya? Yang sana nggak ada Bluetooth-nya ya? Nggak ada, itu aux doang. Aux doang ya? Nggak tahu deh Mitsubishi, nggak tahu. Enggak, itu karena tipe exit doang. Kalau di atasnya tipe exit, udah layar. Emang semua tipe exit nggak ada Bluetooth kali ya? Nggak ada, emang gitu doang. Masalahnya Pajero gue tipe exit juga nggak ada. Ya, itu nggak tahu. Cuman aux doang. Itu nggak tahu. Oke, Oke, apa kekurangannya? kekurangannya kualitas, plastik semua, Iya, dan ini plastiknya. dan terasa murah banget. Tapi terasa kuat. Rasa kuat, durability jelas. Tapi Iya. ya gini. Ini pintu sempit menurut gua. Iya. Posisi Emang kabinnya sempit duduknya banget sih ya. kabinnya sempit. Ini udah pilar B-nya langsung di sini nih, nempel sama gua. Ya udah, fiturnya kagak ada apa-apa. Fitur nggak ada apa-apa, udah ini aja. Fiturnya cuma AC, Bluetooth. Ya, AC juga nggak bisa diubah semburannya kemana. Iya, Ada armrest di tengah yang juga cukup rendah juga. plastik dan rendah. rendah. Kursi yang nggak nyaman, maksudnya ya oke aja cukup gitu loh. Bukan yang kayak oh nyaman atau apa, enggak. Ini jok aslinya kayaknya fabric ya. Emang fabric. Ya udah sih, Udah. nggak ada apa-apa lagi. Ada airbag cuma 2. Tapi dia botol holdernya banyak loh di sini. Ya karena Tapi di emang- tengah, kalau hitung-hitungan banyak lebih banyak di sana. Oh serius? Iya, ini Oh, ini iya. buat Oh, naruh ada. koin. Iya. Nggak ada kompartemen lagi. Iya.
Iya, emang mobil ini sangat standar. Sempit, narrow, Iya. duduk di belakang juga sempit banget. Udah, dan crash testnya enggak. Crash testnya nggak bagus. Kita ya sering lah banyak kejadian kecelakaan Avanza kaleng ya. Iya sih. Iya. Ya mobil harga segini mah ya kelasnya lo berharap apa, coy? Ya benar sih, tapi masih mending Expander lah. Ya nggak sih? Oh gitu ya. Dan apa yang harus Anda perhatikan ketika beli mobil ini dalam kondisi bekas? Pastinya lihat aja kondisinya baik udah. Iya. Kalau Avanza Karena untuk kaki-kaki kuat, mesin kuat, transmisi kuat. ada, gue pernah naik Grab kaki-kaki Avanza klotok buset tuh. Itu parah sih. Itu penting, tapi kilometer tinggi banget. Oh iya wajar. Sama suara gardannya keras banget. Oh iya, suara garda. Tapi pas digas doang, masih Iya. lepas hilang, digas gitu. Apalagi kayak kita lebih ngegas, terus ada lampu merah kita ngangkat gas tuh. Iya. Iya. Ya emang biasanya kilometer tinggi ya, atau enggak? Iya. Oli gardannya nggak diisi, nggak diganti oli. Iya. Ya itu aja sih kalau mobil ini pastikan AC-nya dingin, Iya. lampunya nyala semuanya. AC dingin, bodi lurus, airbag belum meletus, udah aman. Karena emang jarang rusak. Ya emang dia emang luar biasa badak sih. Nggak usah cek transmisi metiknya jeduk apa enggak, nggak bakal. Ya itu kalau lu udah mobil 400 kilo ya lu cek Iya, lah. baru lo cek ya. Tapi kalau masih ya 100 kilo, 200 kilo, Bayar bawa pulang. yang penting murah Iya. ya. Sekarang kita bahas Kekurangan Mitsubishi Expander. sama ada tambahan kelebihan deh. Ada audio steering switch, Oh ya, oke ya. ada USB port, Ya, oke. Apa lagi? joknya empuk. Yes, joknya empuk banget, ini nyaman banget. Itu kan dia fabric juga. Siapa namanya? Iya. Veloz. Tapi nggak sehalus Tapi ini. nggak seempuk ini. Gitu. Ya itu tambahan kelebihannya. Oh, dan ini juga bisa auto retract tapi auto retractnya rusak seperti ini, ya kan? Tekan, nggak mau nutup. Oh, iya. Macet. Nah sekarang kita bahas kekurangannya. Kekurangan dan hal-hal yang Durability dan pastinya. hal-hal yang harus diperhatikan di Mitsubishi Expander ya, apalagi sebelum beli. Iya, kekurangannya kebalikannya dari Veloz tadi. Kekurangannya banyak. Iya. Mobil ini lebih ringkih karena dia Monocoque, monokok, full monocoque ya. front wheel drive. Iya. Mobil yang front wheel drive udah pasti lebih cepat rusak ya. Iya. Nggak kuat nanjak Kaki-kaki juga. Iya, kaki-kaki bagian depan nggak kuat nanjak juga. Maksudnya ya kuat Tapi aja, slipnya tapi, banyak. aduh gitu lah ya. Wheel spinnya banyak. Iya, kaki-kaki udah pasti geladak geluduk, rack steer geladak geluduk. Tuh, klok. Denger ya? Oh, denger kan? Ya kan? Nah. Engine mounting Yes. udah kena. Ini Ini padahal mobil kilometer berapa baru 100.000. Itu hampir 100.000. Iya. Ya mirip-mirip lah. Beda-beda 20.000 paling. Iya, idle up. Masalah di semua Expander itu banyakan idle up Kadang-kadang ya. drop. Tiba-tiba RPM-nya drop jauh di bawah. Dalam satu mobil kita Tiba-tiba naik juga. tiba-tiba naik juga. Gitu. Padahal AC lagi nggak nyala. Iya, Nah. itu AC juga. isu. AC nggak dingin. Iya. Kayak gini nih ya sepoi-sepoi doang, tapi pas digas baru. Dia AC-nya apa sih? Bukan Valeo ya? Nggak tahu. Valeo itu gampang masalah coy. Kalau gua Masa ya? iya dibanding Denso, kayaknya lebih badak aja Denso. Iya. Nah ini dia pakai, kalau nggak salah ya Valeo ya. Mitsubishi cuma pakai itu, seingat gua. Jadi agak kurang dingin. Jadi kalau yang harus diperhatikan di mobil ini lebih banyak dibanding Veloz tadi ya. Ya, kalau Veloz aman, mobilnya hidup udah beli bayar. Ya Kalau masih ini bener-bener- looks-nya bagus, bersih. Ini benar-benar lo harus cek dulu gitu, lo tes, geledak geluduk. Oh ya. Iya. Lebih mengeluarkan uang ya untuk perbaikan. Ya itu sih. Tapi ya yang lo dapat nyamanan sih. Iya. Ya kan? Kalau udah bener Malah semua, lega-legaan. lega-legaan ya. Oke, sekarang gimana hasilnya? Harga kan mirip-mirip. Ya. Tahun sama. Ya. Spek hampir mirip-mirip, beda mesin sih. Iya, Tapi transmisi juga mirip. Mana yang lu pilih? Jelas. Udah jelas lah, ini super nyaman. Itu bantingannya keras ya nggak? Sempit. Kecuali gue mau pergi jauh dan jalannya nanjak atau Iya, apa, ekstrim. Ya, ini udah gue pilih. ya itulah bisa diandalkan. Iya. Dan kalau misalnya kita pengen jauh lewat tol doang, ini lebih Ini, enak. iya, jauh. Ya nggak? Dan kalau untuk mobil bekas gue pilih ini juga sih. Ya enak lah pokoknya. Emang paling best kecuali ini.
Grill ini. Siapa sih yang bikin grill ini nih? Sampai Fortuner, Pajero juga ada grill ini nih. Sakit mata kali yang bikin ya? Selek banget. Ya udahlah, gitu aja komparasi kali ini. Kira-kira Anda lebih milih mana antara dua ini? Dan kira-kira mobil apa lagi yang akan kami review? Dalam kondisi bekas ya, nanti akan kita carikan mobilnya. Ya mudah-mudahan ada sih. Komen aja di bawah. Ya, sampai jumpa di video-video selanjutnya.